Well, reaction is pouring in after the Vatican's release of a document this week on the faithful and Freemasons. The Holy See says Catholics are forbidden from becoming Freemasons. The document was in response to a question from a bishop in the Philippines. He says many faithful there are expressing an interest in joining the Freemasons, the largest worldwide oath-bound secret society. Di setiap simbol dan ritual yang tersembunyi, terdapat sebuah kekuatan gelap yang mengintai di balik bayang-bayang sejarah. Apakah kita semua terjerat dalam permainan yang tak kita pahami? Atau apakah semua ini hanyalah kisah-kisah gelap tanpa penghujung? Inilah Hilang Jejak dan saya Devina Berta. Cuma di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tak terlihat. Atau sering dibilang Freemason, udah ada sejak zaman abad pertengahan. Sekitar abad ke-16 di Eropa, kata Mason itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu maçon, yang berarti pengrajin batu. Dan kata free disebut erat kaitannya dengan konsep kebebasan. Dan Freemason dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja keras yang memiliki kebebasan berpikir. Nah dulu mereka ini awalnya adalah sekelompok tukang batu yang membangun gereja-gereja besar di Eropa. Seiring berjalannya waktu, mereka nggak cuma jadi tukang batu aja, tapi juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip filosofi. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menyebarkan nilai-nilai seperti persaudaraan, tolong-menolong, dan pengembangan diri. Tapi yang bikin mereka terkenal adalah, ya, mereka itu rahasia. It's the world's most well-known secret society. Rich with symbols and ritual, it's a source of legends, parodies, and conspiracy theories. Because so much organized crime uses the Masonic secret system and the good old boy network to be able to get away with murder. And I mean murder. Welcome to the world of Freemasonry. Ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan, simbol-simbol aneh, dan cara masuk yang susah banget loh. Makanya banyak orang dan masyarakat yang penasaran. Tapi meskipun sekarang mereka enggak segencar dulu, organisasi ini masih ada sampai sekarang dan di beberapa negara mereka bahkan udah jadi organisasi yang sah dan punya anggota yang cukup besar. Hidden meaning of Freemason. Ada beberapa simbol dalam Freemason yang punya makna khusus. Di antaranya, ada mata yang menunjukkan sifat Tuhan sebagai omnipotent atau yang maha kuasa, dan omnipresent atau yang maha melihat. Yang kedua ada jangkar, bermakna sebuah pengingat seorang Mason untuk menjaga nafsu. Lalu ada penggaris, adalah sebuah simbol pengingat untuk memperbanyak kebajikan terhadap sesama manusia. Dan ada huruf G kapital. Ini merupakan rujukan kepada istilah geometri yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, khususnya matematika.
Dan setiap pertemuan ada beberapa hal yang jadi ciri khas Freemason, yaitu sebuah altar yang punya makna persekutuan di hadapan Tuhan. Lalu ada lantai hitam putih yang bermakna sebuah simbol kepatuhan dan simbol kebaikan keburukan manusia. Epen Mason adalah baju yang dikenakan para anggota saat ritual. Nah, baju ini berwarna putih yang menyimbolkan kesucian dan kemurnian. Dan baju ini juga menjadi pengingat untuk tidak berbuat buruk ke sesama manusia. Tapi nih ya, gue belum nemu nih, apa sih yang sebenarnya berbahaya dari organisasi ini? Secret Invitation. Calon anggota yang mau mendaftar harus berusia 18 tahun ke atas. Nah, calon anggota ini harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan seorang ateis dilarang untuk bergabung. Para calon anggota harus mengikuti beberapa kali pertemuan rutin. Mereka merekrut anggotanya yang mendaftar secara sukarela tanpa suatu paksaan, dan para calon anggota itu sendiri akan mengisi semacam formulir pendaftaran lah, yang nantinya akan ada anggota Freemason yang sah yang akan memeriksa dan menghubungi calon anggota baru. There are about 6 million Freemasons worldwide, but this is the United Grand Lodge of England, and we recognise a number of lodges in different countries. But there will also be a whole host of Masonic organisations that we don't particularly recognise and that my members can't go and visit, and their members can't visit us. But we are spread pretty much everywhere throughout the world, and yes, you can usually find something somewhere that you can go and visit. The Ritual. Dan inti pada ritual yang dilakukan para anggota pada dasarnya hampir mirip sama kayak upacara pelantikan atau upacara bendera. Pas udah selesai, mereka akan berjanji atas visi dan misi Freemason. Visi misi Freemason itu sendiri adalah integrity, friendship, respect, dan charity. Kalau di Indonesia sih, Freemason nggak bisa beroperasi secara terbuka karena undang-undang yang melarang organisasi rahasia. Tapi tetap aja, berapa orang masih bilang mereka ada. Buat penasaran ya? Tapi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di kalangan yang lebih konservatif, seringkali melihat Freemason dan Illuminati sebagai ancaman besar terhadap tatanan sosial dan budaya. Munculnya banyak teori konspirasi ini seringkali berhubungan dengan ketidakpastian mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang cepat di Indonesia. Ketika banyak orang merasa nggak yakin dengan arah masa depan negara mereka cenderung mencari kejelasan melalui teori-teori yang melibatkan kelompok rahasia seperti Freemason dan Illuminati. Is there a deeper connection? Nah, sekarang gue bahas dulu soal Illuminati. Kamu pasti sering banget denger kan tentang Illuminati? Bahkan seringkali dihubungkan sama teori-teori kayak Illuminati yang ngatur dunia, atau mereka yang bikin keputusan besar di balik layar. Illuminati sebenarnya adalah organisasi yang lahir di abad ke-18, tepatnya di tahun 1776 di Jerman. So, tujuan mereka apa? Ya, mereka pengen bawa perubahan. Mereka menentang kekuasaan gereja dan negara yang mereka anggap menindas kebebasan berpikir. Anggotanya juga orang-orang cerdas dan intelektual
yang berusaha mendobrak sistem yang ada. Worldwide, there are 5 million Freemasons. In some countries where the society is banned, members risk their lives when they meet. What kind of people are these Freemasons, who operate in secret and who have always been persecuted? What sort of knowledge do they take into their lodges? And why is the outside world kept in the dark about the organization? A hidden parallel world exists in our midst, one with its own special symbols and strange rituals. Tapi Illuminati ini cuman aktif sebentar loh. Pemerintah Jerman pada saat itu mulai ngerasa terancam dan akhirnya organisasi ini dibubarkan sekitar 1785. Cuman 9 tahun setelah mereka berdiri. Tapi yang bikin Illuminati tetap jadi topik panas adalah karena banyak orang yang mengklaim kalau Illuminati gak bener-bener hilang, melainkan bersembunyi dan beroperasi di balik layar, mengendalikan ekonomi, politik, bahkan budaya pop. Terus apa sih hubungannya Freemason sama Illuminati? Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih Freemason dan Illuminati sering disebut barengan? Apa mereka punya hubungan? Nah, jawabannya agak rumit, tapi gue bakal coba jelasin. Karena sebenarnya kedua organisasi ini punya beberapa kesamaan. Keduanya sering dianggap sebagai organisasi rahasia dengan struktur yang hierarki dan simbol-simbol misterius. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, mereka tuh gak sepenuhnya satu. Freemason ini lebih tua dan lebih besar. Sementara Illuminati sebenarnya cuma berumur singkat dan ada teori yang bilang kalau Illuminati itu biasanya jadi berkembang atau bersembunyi dalam tubuh Freemason setelah mereka dibubarkan. Jadi mungkin aja beberapa anggota Illuminati malah bergabung ke Freemason dan terus melanjutkan agenda mereka dengan cara yang lebih halus. Tapi ini semua cuma teori. Tidak ada bukti konkret yang membuktikan hubungan langsung antara keduanya. Tersembunyi sebuah kegelapan yang telah menanti untuk diungkapkan. Banyak yang takut menghadapinya, namun mungkin di dalamnya terlindung sebuah kebenaran yang tak pernah kita bicarakan. Sebuah misteri yang akan mengubah cara kita memahami dunia ini.